Pada kesempatan ini saya akan membahas menjawab Muslim cerdas. Bagaimanapun juga, rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh. Wala yatafakkaru, wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain. Beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. Adapun alasan yang mendorong saya untuk memberikan ulasan terkait dengan pernyataan dari saudara kita, seorang beragama Islam yang cerdas ini, tentunya karena dari seluruh pernyataan singkat yang disampaikan ada keterkaitan dengan agama atau keyakinan saya secara pribadi. Beliau berkata beda dengan agama lain. Beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. Pertanyaannya, benarkah orang-orang lain di luar saudara kita Islam tidak menggunakan akal? Apakah orang-orang Kristen di dalam beriman, memiliki keyakinan, kepercayaan, tidak menggunakan akal atau tidak menggunakan pikiran? Apa kata Alkitab terkait dengan hal ini? Mana sesungguhnya dari sudut pandang kekristenan yang baik, benar, dan bertanggung jawab, apakah berpikir, berakal dulu baru beriman, atau beriman dulu baru berpikir atau berakal? Saudara kita ini mengatakan beda dengan agama lain. Beriman dulu baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. Benarkah ketika beriman dulu baru berpikir atau berakal menjadi sesuatu yang celaka terkait dengan apa yang diyakini, dipercayai, dipahami oleh saudara kita, seorang Muslim yang cerdas ini? Saya tidak ada urusan dengan hal itu. Itu adalah bagian dari keyakinan dari saudara kita ini, atau barangkali juga itu mewakili saudara-saudara kita Islam yang lain. Kita hargai, kita hormati apa yang menjadi ajaran, apa yang menjadi keyakinan, akidah, kepercayaannya. Sah-sah saja. Kita tidak perlu intervensi, ikut campur dengan hal itu. Tetapi ketika sudah dikatakan beda dengan agama lain, bagaimana kita menyikapi, memberikan jawaban terkait dengan hal ini? Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ini dari sudut pandang kekristenan, mungkinkah kita manusia yang memiliki natur sudah jatuh dalam dosa, bisa berpikir, bisa berakal, bisa mengerti, bisa memahami Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang akbar, Allah yang besar? Apakah mungkin? Ini dulu. Mungkinkah kita bisa mengenal Allah yang maha segalanya, yang transenden tersebut, yang supranatural tersebut? Mungkinkah kita orang berdosa bisa berpikir, mengerti, mengenal, memahami Allah yang demikian? Saya mau sampaikan kepada kita terbuka saat ini dalam pembukaan pendahuluan ini. Jika seseorang mengambil sebuah konklusi dan berkata itu secara objektif, dia bisa berpikir dan berakal tentang Tuhan, dan itu tuntas pengertian pemahamannya. Saya mencurigai Allah yang demikian. Kenapa? Argumentasinya adalah kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha segalanya. Maha sempurna, maha besar, maha kuasa, maha tinggi, maha dahsyat, dan seterusnya. Mungkinkah kita sebagai ciptaan bisa mengerti dengan sempurna Allah sang pencipta? Saya berani mengambil sebuah konklusi, kesimpulan. Mustahil, tidak mungkin. Tetapi dalam konteks kekristenan,
Allah yang misteri itu, Allah yang rahasia itu, Allah yang tersembunyi, yang tidak bisa dipahami itu, telah berkenan menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, Sang Firman yang telah nuzul turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jadi di dalam kekristenan kita harus mengerti dan memahami Allah itu tidak hanya menyatakan kehendaknya, tidak hanya menyatakan perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Allah dalam kekristenan adalah Allah yang menyatakan diri sekaligus menyatakan kehendaknya. Itu sebabnya puncak penyataan dalam konteks kekristenan, sehingga bisa mengerti mengenal Allah bukan karena upaya akal pikiran nalar manusia mengerti Allah, tapi karena Allah yang berkenan menyatakan dirinya melalui Sang Putra Kudus, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus.